Halo semuanya, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di General Reading. Kali ini temanya tentang kejutan cinta di akhir tahun. Jadi ini apa yang akan terjadi di akhir tahun 2023. Ini aku buat untuk membooster energi positif dan memberikan energi healing. Jadi nonton dari awal sampai akhir. Aku bakalan cek dulu energi kamu seperti apa saat ini dan energi kamu bagaimana nantinya di akhir tahun. Untuk kalian yang baru channel aku, hai. Gimana caranya just fokus sama energi kamu sendiri, oke? Okay? Misalnya kamu masih mikirin tentang seseorang gitu, coba dihempaskan dulu sejenak. Fokusnya kembalikan ke diri sendiri, oke? Okay? Kita bakal langsung lihat energi kamu saat ini. What will happen? Tell me about the people who watch this video, current energy right now. Ada Page of Wands. Di sini banyak banget yang lagi menjelajahi satu hal baru gitu. Jadi kayak entah itu kamu pengen belajar lagi, atau pengen kuliah lagi, pengen sekolah lagi, atau pengen cari tahu tentang hal baru gitu. Karena ini haus akan informasi gitu. Kalau aku lihat dari energi The Page of Wands sebenarnya positif banget, karena sebagai manusia kan kita kalau belajar itu nggak pernah salah ya gitu. Kita akan selalu dapat ilmu, ilmunya juga akan semakin berguna nantinya gitu. Nah, di sini momen yang tepat untuk kamu baca buku, baca banyak buku, dengerin banyak podcast gitu. Jadi baca-baca artikel. Ini banyak banget pesan dari semesta lewat situ gitu. Jadi untuk kalian yang dari kemarin, aduh aku pengen baca buku ini deh, atau aku pengen nonton film ini deh gitu. Nah, coba laksanakan, realisasikan, karena kamu bisa dapat pesan di situ. Lalu di sini ada The Hermit, lagi banyak banget yang berkontemplasi. Jadi bercermin sama diri sendiri, apa yang kamu lakukan kemarin, apa yang terjadi kemarin gitu. Yang aku lihat dari The Hermit memang agak menarik diri dari agak menarik diri dari lingkungan sosial gitu. Cuman bukan karena nggak mau temenan, karena memang lagi fokusnya ke diri sendiri, tidak mau terkontaminasi sama energi-energi vampire dari orang-orang gitu. Which is good. Di sini ada energi fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. Di sini juga ada energi Virgo yang cukup strong. Kalau aku ngomongin soal zodiak, cek Sun, Rising, Venus, and Vedic Rising. Kalau misalnya aku tidak menyebutkan zodiak kamu, bukan berarti ini bukan untuk kamu, karena zodiak ini seperti energi gitu. Jadi energi yang kebaca sesuai sama zodiak. Oke. Okay? Kalau misalnya kamu mau tahu lebih dalam, silahkan googling sifat-sifat dasar energi-energi yang tadi aku sebutkan. Dari sini ada Nine of Cups, ada Sagittarius, ada Pisces, Scorpio, Cancer juga. Sudah banyak belajar, sudah banyak ilmu yang kamu dapat, sudah banyak pengalaman sebenarnya. Nah, belajar ini bukan hanya kita belajar dari orang lain atau dari sekolah, tapi kamu juga bisa belajar dari pengalaman hidupmu. Ini ada kepuasan yang luar biasa, dan dari energi The Temperance ini berdamai. Jadi ini energi healing yang cukup besar. Dan yang aku lihat dari energi The Temperance ini juga balance, seimbang energinya. Nah, kalau yang bisa aku sarankan saat ada energi seimbang seperti ini, coba manifestasi gitu. Jadi imajinasikan atau mimpikan dan manifestasikan dan usahakan sesuatu yang kamu pengen. Oke, aku bakalan lihat energi kamu di depan sana ya. Energi kamu di akhir tahun seperti apa? Ada The Three of Wands. Di sini sudah melihat langkah yang harus diambil ya, kalau yang aku lihat. Jadi energi The Three of Wands di sini ini menunjukkan kalau kamu udah dikasih tunjuk sama semesta dan Tuhan, stepnya gitu. Kamu udah dikasih tunjuk sama Tuhan, stepnya harus seperti apa, langkah yang kamu ambil seperti apa. Ini ada keinginan yang kalau Three of Wands selalu ngomongin soal longing. Longing itu sebuah rasa keinginan yang luar biasa. Ada yang ingin untuk pindah, ada yang ingin bertemu dengan seseorang, ada yang keinginannya soal karir, perpindahan, lingkungan sekitar, ada yang keinginannya soal cinta. Nah, realisasikan gitu. Jadi nggak ada keganjel di hati. Cuman syaratnya adalah memenuhi tanggung jawab yang sudah kamu punya dulu. Terus di sini ada The Nine of Pentacles. Aku bakalan buka semuanya ya, karena ini banyak, by the way. Di sini ada
the Nine of Pentacle, the Two of Wands, and then di sini ada the Page of Pentacle, ada the Five of Swords, dan di sini ada the Hierophant, dan ada the Eight of Cups. Jadi yang aku lihat di sini kita bahas per ini ya. Jadi kalau yang aku lihat per aspek-aspek dulu gitu, aspek dari dalam diri dulu kita lihat. Dari dalam diri kamu yang aku lihat di akhir tahun ini cukup puas sama apa yang sudah kamu raih. Makanya saat kita sudah punya kepuasan, kita bikin planning tentang masa depan harus mau ngapain gitu. Nah ini dari yang aku lihat, kamu udah bikin planning tentang langkah selanjutnya karena sudah puas. Ada sebuah kepastian dalam diri langkahnya harus apa yang diambil dan mampu untuk melepaskan apa yang harus dilepaskan. Nah kalau spesifik nih tentang aspek percintaan, kalau yang aku lihat di sini yang jauh akan mendekat, terutama untuk kalian yang punya hubungan LDR ya. Dengan seseorang di sini ada pendekatan lah gitu. Jadi ada proses yang ibaratkan dideketin sama semesta gitu. Nah, yang aku lihat di sini untuk kalian yang sudah punya pasangan, ini ada sebuah komitmen karena kelihatan dari The Hierophant ini adalah konsep yang sesuai sama culture kita. Komitmen gimana sih gitu. Persatuan yang memang sesuai sama kultur kita gimana sih gitu. Nah, ini yang aku lihat yang untuk para orang-orang yang sudah punya pasangan. Nah, untuk yang single ada macam-macam. Jadi ada yang ketemu sama orang yang jauh di luar dari lingkungan sekitar, karena yang aku lihat di sini kamu bukan meninggalkan sih, agak moving atau agak keluar dari lingkungan yang biasa kamu hadapin gitu. Jadi kayak punya lingkungan baru gitu. Ini bisa karena perpindahan atau karena keinginan untuk mempunyai teman-teman baru atau lingkungan yang baru gitu. Nah, kamu akan ketemu seseorang di situ. Cuman yang aku lihat di sini juga very confident sama diri kamu sendiri dan itu kayak magnet. Ibaratkan energi kamu magnet untuk orang-orang. Nah, yang namanya magnet itu kita kayak narik. Kamu pernah lihat nggak sih kayak lampu yang bercahayanya luar biasa, terus akhirnya yang ketarik tuh laron-laron gitu, jadi kunang-kunang. Nah, jadi yang ketarik ke kamu memang ada yang positif, ada yang negatif gitu. Jadi kitanya harus mampu untuk filternya dengan cara apa? Punya prinsip yang kuat. Jadi fondasi yang kuat agar kita punya filter otomatis gitu. Jadi kamu bisa menimbang mana yang oke nih buat kamu jalanin, mana yang enggak. Karena yang tadi kau bilang, kamu kayak magnet nantinya. Yang namanya magnet itu narik segalanya. Jadi harus mampu untuk pintar-pintar memfilter. Nah, di sini kalau yang aku lihat yang punya cekcok atau punya kesalahpahaman dengan seseorang, ini akan diselesaikan, didamaikan gitu. Nah, yang aku lihat di sini ada terutama ya di sini yang tidak mencari seseorang, malah kalau aku lihat akan ada orang yang hadir gitu. Dan dia offering atau memberikan kamu atau menawarkan kamu sesuatu yang pasti. Gitu yang aku lihat. Nah, di sini chance untuk ketemu orang baru ini bisa di luar yang tadi aku bilang, di luar dari lingkungan sekitar atau lewat sosial media, karena dari energi The Two of Wands itu dunia kalian berbeda banget gitu. Nah, chance seperti itu kita bakalan spesifikin lagi ya. Aku bakalan lihat dulu dari Lenormand. Ini percintaan kamu, kejutan cinta untuk di akhir bulan di akhir tahun 2023. What happened at the end of this year? So their love life at the end of this year. Ada The Bear, ini indikasinya sebenarnya kalau dari individu sendiri akan cukup sukses. Nah, kesuksesan kamu itu bagaikan magnet energi, dimana kamu ngerasa confidence dan percaya diri gitu loh, percaya sama diri sendiri. Dan akhirnya tidak ada hal-hal yang membuat kamu ragu. Nah, saat kamu percaya langkah kamu dan kamu nggak ada keraguan, di situ seperti membuka aura kamu, membuka pintu-pintu lah gitu agar orang bisa masuk. Dan yang aku lihat di sini perubahan drastis, kalau aku lihat transformation itu terjadi dari luar dan dalam ya. Kalau aku lihat mungkin dari kalau kamu lihat kaca ada style yang berubah gitu, atau raut muka yang berubah, lebih bercahaya lah gitu. Nah, itu yang akan seperti sinyal untuk menarik. Nah, yang aku lihat di sini akan ada karma-karma yang diselesaikan, terutama kamu yang mampu untuk moving on gitu. Jadi ini fase dimana kamu melepaskan seseorang atau sesuatu di masa lalu
ya udah dilepasin. Nah, habis itu baru ada transformasi. Ini kalau yang aku lihat ada sosok misterius yang kalau aku lihat memperhatikan, cuman dia mempelajari diri kamu. Kalau aku lihat dia mencoba untuk mengobservasi diri kamu. Di sini ya ada sesuatu yang kamu putuskan sih kalau aku lihat. Putuskan dan selesaikan. Nah, dan di situ adalah trigger kamu untuk bisa melakukan perubahan nasib jatuhnya gitu. Jadi nasib percintaannya akan lebih baik saat kamu mampu untuk melepaskan atau memutuskan sesuatu yang memang sebenarnya udah dari kemarin nih harus kamu putuskan gitu. Ada seseorang yang mendep diam-diam sembunyi memperhatikan diri kamu, cuman memang ini masih belum pasti ya, karena dianya pun masih ada isu-isu lah gitu. Cuman yang pasti yang tadi aku bilang, saat ngerasa sukses kamu akan menarik sosok orang yang successful juga gitu. Dan ini kalau aku lihat kesuksesan yang diraih itu di dalam percintaan, dalam arti mampu untuk keluar dari toxic relationship, mampu untuk melepaskan diri dari orang yang toxic gitu. Jadi benar-benar menjalani kehidupan yang lebih positif lagi. Dan dari mindset sendiri kan kita juga punya sisi toxic ya gitu, dan kamu pun akhirnya mampu melihat pola tersebut yang aku nggak mau lagi nih pola kayak gini gitu. Jadi menyelesaikan yang aku lihat. Nah, yang banyak banget aku dapat pesannya yang stuck gitu, yang terjebak lah istilahnya, entah dari toxic relationship, terjebak di lingkungan toxic, terjebak di dalam hubungan yang toxic, pokoknya terjebak sama pikiran toxic. Ini yang terjebak ini akan diselesaikan gitu. Jadi ini adalah validasi saat kamu mampu untuk keluar dari jebakan tersebut, akhirnya semesta memberikan kamu jalan untuk kamu untuk ngeraih nih gitu. Nah, ini jatuhnya sebenarnya otomatis karena kamu mampu untuk bisa sukses melawan apa yang terjadi gitu, yang pola-pola yang terjadi kemarin. So aku bakalan spesifik tentang percintaan dari tarot cardnya. Kita bakalan lihat ada sesuatu yang kamu lakukan gitu. Ini bisa bakat sih kalau aku lihat, lebih mendalami bakat lagi atau kemampuan diri gitu. Fokus ke situ nih contohnya. Yang aku lihat ada 1-2 orang yang lagi fokus banget ke situ, ke bakat kamu tersebut atau mengasah diri sendiri lah gitu. Saat kamu fokus banget malah di situ ada yang muncul. Tapi memang saat kamu terlalu fokus, orang yang hadir itu mengagumi gitu. Cuman memang kamu pun tidak terlalu ngeladenin orang ini gitu, karena memang fokus banget sama apa yang kamu tuju. So kita bakalan lihat ke love life at the end of this year 2023, percintaan kamu di akhir tahun ini. Kalau misalnya kamu mau dibuatkan ini secara pick a card, komen ya. Kalau misalnya banyak yang komen, aku bakalan bikin. Di sini ada 7 of Cups. There's a lot of option kalau aku lihat. Jadi banyak opsi di dalam percintaan itu kadang-kadang bisa anugerah, bisa malapetaka. Karena gini, kalau anugerahnya kan kita bisa mampu untuk memilih ya. Jadi aku bisa milih antara dia sama dia nih contohnya. Tapi malapetakanya adalah jadi bingung. Udah pasti jadi bingung. Karena bakalan kewalahan gitu loh. Love life. Nah, kalau kitanya terutama nggak tahu nih maunya apa gitu. Love at the end of this year, jadinya bakalan kewalahan sendiri. Tapi yang tadi aku bilang, kalau kita udah punya prinsip yang kuat, jadi kita waktu ada pilihan kita tuh bakalan ngefilter yang tadi aku bilang. Aku tahu maunya apa gitu. Jadi ibaratkan di sini, kalau kamu lihat gambarnya secara detail, di sini dia ada banyak cups di shelf ini. Di dalam rak ini ada banyak cups gitu. Kamu cuma boleh milih 1, nggak boleh milih 2. Nah, kamu jadi tahu apa yang harus kamu pilih, apa yang harus kamu ambil. Kalau misalnya kuat, tapi kalau misalnya nggak kuat nih secara mental atau secara keinginan, nggak tahu maunya apa, ya bakalan terus bingung dan stuck, akhirnya terjebak lagi. Nah, ini kalau aku lihat ada sebuah validasi gitu. There's someone, ada seseorang, terutama untuk kalian yang feminin, kalian tuh berhubungan sama seseorang yang sangat
punya desire atau punya keinginan luar biasa sama kamu gitu. Nah, desire-nya itu bisa dalam bentuk seksual, bisa dalam bentuk nafsu, bisa dalam bentuk ya keinginan gitu untuk memiliki. Dan dia tuh tipe orang yang sangat tertuju gitu loh, jadi sangat kadang-kadang terlalu fokus, jadinya dia itu kelihatan seperti posesif dan seperti obsesif. Nah, yang kulihat di sini terutama untuk kalian yang feminin ya, kalian berhubungan sama energi fire, Aries, Leo, Sagittarius atau Pisces, Scorpio, Cancer, gejolak yang dia rasa ke kamu tuh luar biasa besar gitu. Jadi dia bukan tipe orang yang juga malu-malu sebenarnya, tapi dia itu bikin planning lah gitu untuk diri kamu gitu, planningnya cukup matang. Dan kalau yang aku lihat emang ada perbedaan usia atau perbedaan kedewasaan antara kamu sama dia ya. Cuman di sini kalian akan ngebangun suatu keadaan atau ada sebuah skenario yang rasanya tuh kayak nostalgia gitu loh, kayak mengenang sesuatu di masa lalu. Nah, yang aku lihat di sini dia juga orang yang giver, jadi selalu memberi. Nah, ini berbanding terbalik untuk kalian yang maskulin. Ini waktunya kamu untuk menunjukkan, memberikan gitu apa yang kamu mampu untuk berikan. Kalau yang aku lihat di sini ada keadaan gini, sudah waktunya menentukan kamu maunya apa, butuhnya apa gitu. Karena kalau tidak, istilahnya kamu akan selalu berada dalam ketidakpastian, jadi tidak ada nemu kepuasan ya situ gitu. Nah, itu untuk maskulin dan feminin. Ini yang nonton, PR untuk kalian adalah kepuasan itu dibuat. Kepuasan dan kebahagiaan itu sesuatu yang kita buat gitu. Nah, kepuasan itu ada batasnya, yang batasnya itu bukan orang lain tapi diri sendiri. Nah, di sini ada the Six of Cups, ada kapal dengan berbagai macam cups di sini. Ini harta karun. Ada seseorang yang menganggap kamu bagaikan harta karunnya dia, atau vice versa, kamu menganggap seseorang itu harta karunnya dia. Tapi ini kalau yang aku lihat ada orang yang memandang kamu sebagai tujuan akhir gitu loh. Kalau istilahnya ya nanti aku ke kamu deh gitu, at the end aku ke kamu gitu. Cuman dari energi the Six of Cups sendiri ini bisa datangnya ya dari dunia pertemanan atau kalian membangun dari pertemanan gitu. Nah, di sini ada the Nine of Cups. Nine of Cups itu konsep atau simbol sebuah kepuasan karena kita sudah banyak experience, sudah punya banyak pengalaman, kita tinggal nikmatin aja gitu. Nah, di sini kayak kamu tinggal duduk melihat hasilnya gitu. Kalau aku lihat, aku bakalan lihat validasi satu lagi, what will happen in your love life. Ada King of Cups gitu, ada seseorang yang sangat memahami dirimu. Kalau sebenarnya kalau gambar ini sangat ada korelasinya. Jadi ini kamu memilih mana yang bisa kamu ambil gitu. Nah, di sini kamu simpan itu gitu, atau kamu mempersiapkan diri untuk membagi gitu. Saat kamu mempersiapkan diri untuk membagi cinta, perhatian, akan ada seseorang yang sangat apresiasi itu karena itu sesuatu yang dibutuhkan. Contoh, misalnya di sini kamu bawa gelas dengan berisi air. Dari kemarin kamu keliling atau nawarin ke orang-orang, nggak ada yang nerima gitu. Selalu pengennya lebih daripada yang kamu bisa kasih. Nanti kamu akan ketemu sama seseorang yang sangat mengapresiasi itu, sangat menghargai apa yang kamu kasih, dan dia tidak minta lebih karena dia menerima apa adanya gitu. Nah, ini juga kayak mirroring gitu loh, vice versa, dimana kamu pun akan diterima seutuh-utuhnya dan kamu juga akan menerima dia seutuh-utuhnya karena dia memahami diri kamu memahami dirinya dia. Karena di sini kamu sudah punya banyak pengalaman kemarin, jatuhnya saat memilih seseorang, kamu pun memilih yang sesuai sama hati di sini. Nah, dari yang aku lihat di akhir tahun ini, kamu pun mampu untuk bisa memahami isi hati kamu sendiri. Jadi kamu mampu untuk memilih dengan bijak dan tepat. Nah, dari sini, terutama untuk kalian yang feminin, ada seseorang yang memang merasakan cinta ke kamu tuh cukup dalam. Karena yang dia lakukan tuh bukan sesuai sama keinginan aja gitu. Bukan pengen milikin aja, tapi lebih seperti aku mau memahami dirimu gitu. Jadi konsepnya itu beda.
dibanding kayak orang yang gunain ego ya gitu. Aku mau memiliki, aku mau memuaskan nafsu, tapi ini lebih seperti I want to understand you, aku mau memahami kenapa kamu seperti ini gitu. Jadi saling memahami. Nah, yang tadi aku bilang ini juga validasi untuk beberapa dari kalian, ini ada sebuah opsi soalnya. Ada pilihan antara si A dan si B. Aku bakalan lihat dari romance angelnya. Ini adalah message for you. Getting to know each other as you reveal your innermost self to each other, your bond deepens. Nanti, by the way, saat aku ngeliat ini tuh angkanya 20-20. Jadi saat kamu mungkin bertemu dia, di situ ada sebuah pesan yang mungkin kamu sering akan ngelihat angka kembar gitu. Nah, di sini disarankan untuk bisa membuka isi hatimu seperti apa agar bonding kamu atau ikatan kamu semakin kuat. Di sini ada unrequited love, there's not enough attraction or chemistry to keep the relationship going. Nah, harus bisa tahu hubungan yang karena chemistry-nya tidak ada gitu atau ketertarikan fisik saja, mana yang dari hati gitu. Kalau misalnya ada seseorang nih yang suka sama kita tapi kitanya diem aja, lama-lama itu orang juga gak akan suka gitu. Maksudnya the fire is going to be gone gitu. Istilahnya kayak misalnya kamu nyalain lilin terus ada angin gitu meniup, tapi kalau kamu nggak bantu untuk nyalain lagi, itu lilin nggak akan nyala gitu. Sama kayak hubungan, kalaupun ada chemistry, kalaupun ada ketertarikan, tapi kitanya tidak ada usaha untuk cinta, itu tidak akan jadi apa-apa. Usaha cinta itu bukan kayak aku ngasih kamu sesuatu, aku beliin ini beliin itu sesuatu yang material things. Tapi usaha itu adalah menunjukkan hati sama hati gitu, koneksi hati ke hati. So aku bakalan lihat the outcome of the situation. Ada the Three of Wands, nanti kan kehidupannya akan naik level. Nah, orang di sekeliling kamu pun akan beda daripada yang kemarin. Di sini ada King of Wands juga. Hati-hati terjerat sama ilusi. Akan ada pesan lewat mimpi, tapi harus membedakan mana pesan yang ilusi, mana pesan yang beneran ya. Nah, dari energi the King of Wands di sini, yang tadi aku bilang ini validasinya, kamu akan ketemu orang yang berubah banget dari dulunya dia, atau saat kamu ketemu dia, kamunya berubah banget gitu. Berubah tuh bukan dalam arti sesuatu yang sangat drastis, bisa sih drastis karena mental dan watak, tapi ini lebih seperti aku mampu untuk meninggalkan pola-pola toksik yang kemarin gitu, jadi membuat kehidupan yang baru lagi. Jadi kayak ini Phoenix rising from the ashes, artinya ada sesuatu yang kamu rilis dulu gitu, baru nanti kamu akan ada chance atau kesempatan untuk melakukan persatuan. So this is your reading, thank you for watching. Kalau kamu request silahkan komen di bawah. Kalau kamu mau tahu lebih lanjut bisa book personal reading, linknya ada di bawah, nomornya di bawah. Kalau kamu request buat dibuatkan ini secara pick a card, silahkan komen di bawah. Kalau kamu suka video ini, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share. See you next reading. Bye.